Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi yang tak pernah terwujud bagi orang seperti saya, seorang pria yang mencintai pria lain di tengah masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Sampai hari itu tiba, ketika nenek, orang yang paling saya sayangi, menghembuskan napas terakhirnya di rumah sederhana kami di desa kecil di Jawa Tengah, meninggalkan surat yang membalikan seluruh hidup saya. Surat itu bukan hanya pengakuan dosa, tapi juga kunci yang membuka pintu rahasia hati nenek, membuat saya mempertanyakan segala yang saya tahu tentang keluarga, agama, dan cinta. Saya lahir di sebuah desa bernama Wonosobo, di lereng Gunung Sindoro, di mana udara selalu segar dan dingin, tapi hati orang-orang kadang lebih dingin lagi terhadap hal-hal yang dianggap tidak normal. Nama saya Adi dan sejak kecil saya sudah merasakan perbedaan itu. Saat teman-teman semur saya bermain bola atau menggoda gadis-gadis di sekolah, saya lebih suka duduk sendirian di bawah pohon waru, membayangkan cerita-cerita romantis yang tak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Nenek adalah satu-satunya yang selalu ada untuk saya. Beliau, seorang janda yang tangguh, mengasuh saya sejak orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil saat saya berusia 5 tahun. Nenek bekerja sebagai penjual jamu keliling, membawa botol-botol ramuan tradisional di keranjang bambu, sambil bercerita tentang legenda-legenda Jawa yang penuh misteri. Tapi ketika saya berusia remaja, rahasia saya mulai terkuak. Saya jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Rama, teman sekolah saya yang tinggal di kampung sebelah. Rama, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang seperti danau tenang, membuat hati saya berdegup kencang setiap kali kami bertemu di sungai untuk mandi sore. Kami berbagi mimpi tentang masa depan, tentang meninggalkan desa dan menjelajahi Jakarta yang gemerlap. Tapi desa kami kecil, dan gosip menyebar seperti api di alang-alang kering. Suatu hari, seorang tetangga melihat kami berpegangan tangan di belakang sawah, dan berita itu sampai ke telinga nenek. Nenek marah besar. Beliau memanggil saya ke kamarnya yang sederhana, di mana bau dupa dan minyak kayu putih selalu menyelimuti udara. Adi, apa yang kau lakukan? Ini dosa besar. Kau harus berubah, atau Tuhan akan menghukum kita semua, katanya dengan suara gemetar. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Saya menangis, memohon maaf, tapi di dalam hati, saya tahu ini bukan pilihan. Nenek mulai berpuasa bukan hanya saat Ramadan, tapi hampir setiap hari. Beliau bilang puasa itu untuk membersihkan jiwa saya, untuk membuat saya strike seperti yang diinginkan masyarakat. Saya akan puasa sampai kau menemukan jalan yang benar, katanya tegas, meski tubuhnya semakin kurus dan lemah. Rama dan saya mencoba bertahan. Kami bertemu diam-diam di hutan pinus di lereng gunung, di mana angin berhembus lembut dan burung-burung bernyanyi. Di sana, kami berbicara tentang cinta kami, tentang bagaimana masyarakat Indonesia, dengan segala keindahan budayanya, masih belum siap menerima kami. Kita bisa pergi ke Bali, Adi. Di sana lebih bebas, bisik Rama suatu malam sambil memeluk saya erat. Tapi tekanan dari nenek semakin berat. Beliau mengajak saya ke dukun-dukun, minum jamu aneh yang katanya bisa menyembuhkan saya. Saya patuh karena saya tak ingin menyakiti beliau, tapi hati saya hancur. Suatu hari, Rama datang ke rumah dengan wajah pucat. Adi, ayahku tahu. Dia mengancam akan mengusirku jika aku tak putus denganmu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Kami bertengkar hebat di bawah hujan deras, saling menyalahkan nasib kami. Kenapa kita harus sembunyi seperti ini? Apa salah kita mencintai, jerit saya. Rama menangis, mungkin kita memang salah lahir di sini. Malam itu kami berpisah dengan hati yang retak, tapi janji untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Nenek semakin lemah karena puasanya yang tak henti. Saya merawat beliau, memasak bubur sederhana dan memijat kakinya yang bengkak. Nenek, tolong hentikan ini. Saya tetap mencintai nenek apa adanya, kata saya suatu sore. Beliau tersenyum lemah, Adi, ini untuk kebaikanmu.
Di akhirat nanti kau harus bahagia. Kata-katanya membuat saya ragu. Apakah benar Tuhan membenci cinta seperti ini? Di masjid desa, Kiai sering berkhotbah tentang dosa sodomi, membuat saya merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Waktu berlalu, dan saya pindah ke Semarang untuk kuliah, meninggalkan desa dengan hati berat. Di kota, saya bertemu dengan komunitas lebih kecil, di mana saya belajar bahwa saya tidak sendirian. Tapi, Rama menghilang. Kabar terakhir, dia pindah ke Jakarta dan menikah dengan seorang wanita untuk memenuhi harapan keluarganya. Hati saya hancur lagi, tapi saya bertahan, bekerja sebagai guru di sekolah dasar, menyembunyikan identitas saya di balik senyum palsu. Nenek menelepon saya setiap minggu, suaranya semakin lemah. "Adi, kapan kau pulang? Nenek kangen." Saya pulang sesekali, melihat beliau semakin kurus, tapi semangatnya tetap kuat. Suatu hari, beliau jatuh sakit parah. Dokter bilang puasa berlebihan telah merusak tubuhnya. Saya menangis di samping ranjangnya, "Nenek, kenapa harus seperti ini?" Beliau memegang tangan saya, "Adi, makan nenek. Ini semua karena cinta." Malam sebelum beliau meninggal, beliau memberikan saya sebuah kotak kayu tua. "Buka setelah nenek pergi," katanya pelan. Pagi harinya, beliau pergi selamanya. Desa berduka, orang-orang datang melayat, memuji ketabahan nenek. Saya sendirian di kamar beliau, membuka kotak itu. Di dalamnya ada surat-surat lama, oto-oto pudar, dan sebuah diari. Diari itu mengungkap segalanya. Nenek ternyata pernah mencintai seorang wanita di masa mudanya. Namanya Siti, teman sekolahnya di era kolonial. Mereka berbagi mimpi, berpegangan tangan di sawah, tapi masyarakat memisahkan mereka. Nenek dipaksa menikah dengan kakek, dan Siti hilang entah kemana. "Saya puasa bukan hanya untukmu, Adi, tapi untuk menebus dosa saya sendiri," tulis beliau. "Saya tak pernah berani mengatakan kebenaran ini, tapi sekarang, saya ingin kau tahu, cinta tak pernah salah, hanya dunia yang belum siap." Air mata saya mengalir deras. Nenek yang saya kira membenci saya, sebenarnya memahami penderitaan saya lebih dari siapapun. Beliau puasa untuk menyembuhkan saya, tapi sebenarnya untuk melawan rasa bersalahnya sendiri. Saya mencari Rama, menelepon nomor lamanya. "Rama, kita perlu bicara." Suaranya gemetar di ujung telepon, "Adi, aku masih mencintaimu. Kami bertemu di Bali, di pantai yang indah, di mana ombak bergulung lembut." Rama bercerita tentang pernikahannya yang gagal, tentang bagaimana dia tak pernah bahagia. "Aku menikah karena tekanan, tapi hatiku selalu padamu." Kami berpelukan di bawah matahari terbenam, merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Tapi ada konflik baru, keluarga Rama mengetahui pertemuan kami dan mengancam akan memutus hubungan. Saya kembali ke desa, membagikan cerita nenek kepada keluarga besar. Beberapa marah, menyebut itu fitnah, tapi yang lain mulai memahami. "Nenek kita manusia biasa," kata seorang paman. Perlahan desa mulai berubah. Saya mendirikan kelompok dukungan kecil untuk pemuda seperti saya, berbagi cerita tentang cinta dan penerimaan. Tapi, Rama menghadapi pengkhianatan dari sahabatnya sendiri yang melaporkan kami ke polisi atas tuduhan perilaku menyimpang. Kami ditangkap, diinterogasi di kantor polisi Semarang. "Kalian mencemari budaya Indonesia," bentak seorang petugas. Hati saya hancur, tapi ingatan akan nenek memberi kekuatan. "Cinta kami bukan dosa," kata saya tegas. Dukungan datang dari komunitas LGB di Jakarta. Mereka mengadakan demonstrasi kecil, dan media mulai memberitakan. Akhirnya, kami dibebaskan dengan syarat. Rama dan saya memutuskan untuk tinggal bersama di Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Kami membangun hidup baru, bekerja di Kaiseni, berbagi cerita nenek dengan orang lain. Kematian nenek mengungkap kebenaran yang tak pernah dia katakan, bahwa cinta lintas gender adalah bagian dari kemanusiaan kita.
Di akhir hidup saya akan ingat beliau bukan sebagai orang yang mencoba mengubah saya, tapi sebagai pahlawan yang diam-diam berjuang untuk kebebasan hati. Indonesia, dengan segala keindahannya, sedang berubah, satu cerita demi satu cerita. Saya ingat betul bagaimana semuanya bermula kembali setelah pemakaman nenek. Desa Wonosobo masih diselimuti kabut pagi yang tebal, dan saya duduk di teras rumah, memandang oto lama nenek dan Siti. Oto itu hitam putih, pudar oleh waktu, tapi senyum mereka begitu hidup. Siti, dengan rambut panjang terurai dan mata penuh harap, memegang tangan nenek di bawah pohon beringin besar. Kenapa nenek tak pernah cerita, gumam saya sendirian. Rama menelepon saya malam itu. Adi, aku datang ke desamu besok. Aku tak bisa tahan lagi tanpamu. Suaranya penuh kerinduan tapi juga ketakutan. Pernikahannya dengan wanita bernama Lina telah berakhir 6 bulan lalu, katanya, karena dia tak bisa berpura-pura lagi. Aku bilang padanya kebenaran dan dia pergi dengan hati hancur. Aku merasa bersalah, Adi. Keesokan harinya, Rama tiba dengan bus dari Jakarta. Dia terlihat lebih kurus, tapi matanya masih sama, penuh cahaya. Kami berpelukan di depan rumah, tak peduli tatapan tetangga. Mari kita jalan-jalan ke gunung seperti dulu, usulnya. Kami naik ojek ke lereng Sindoro, di mana udara dingin menusuk kulit. Di sana, di antara pepohonan teh yang hijau, kami berbicara panjang lebar. Adi, setelah kita putus, aku mencoba menjadi normal. Aku ikut kelas agama, berdoa setiap malam agar perasaan ini hilang. Tapi semakin aku tekan, semakin kuat ia kembali. Rama menatap ke kejauhan, tangannya gemetar. Saya pegang tangannya, aku juga begitu. Nenek. Beliau sebenarnya seperti kita, Rama. Beliau mencintai seorang wanita. Rama terkejut, matanya melebar. Benarkah? Lalu kenapa beliau memaksamu berubah? Saya ceritakan isi diari itu, tentang bagaimana nenek dipaksa menikah oleh keluarganya, tentang surat-surat cinta yang disembunyikan selama puluhan tahun. Beliau puasa untuk menebus rasa bersalahnya, bukan hanya untukku. Beliau tak ingin aku mengalami penderitaan yang sama. Malam itu, kami tidur di rumah nenek yang kosong. Bukan apa-apa yang intim, hanya berbaring berdampingan, berbagi cerita masa kecil. Tapi, keesokan paginya, masalah datang. Ayah Rama menelepon, suaranya marah. Rama, pulang sekarang. Jangan bawa malu keluarga. Rama menangis, ayah, aku mencintai Adi. Ini bukan pilihan. Telepon dimatikan dengan kasar. Kami memutuskan untuk pergi ke Semarang, kota tempat saya tinggal. Di sana, saya punya apartemen kecil di pinggir kota, dekat dengan universitas. Rama ikut saya, meninggalkan segalanya di Jakarta. Kami mulai hidup bersama, sederhana tapi penuh cinta. Saya mengajar, Rama bekerja sebagai desainer Grace Relance. Kami masak nasi goreng bersama, nonton film Indonesia lama, dan berjalan-jalan di Lawang Sewu saat malam. Tapi konflik tak berhenti. Sahabat Rama bernama Budi yang dulu tahu rahasia kami, tiba-tiba muncul. Budi yang sekarang jadi pengusaha sukses, datang dengan wajah pura-pura prihatin. Rama, ini salah. Kau harus kembali ke jalan benar. Aku bisa bantu kau dapat pekerjaan bagus di Jakarta, asal tinggalkan Adi. Rama marah, Budi, kau sahabatku. Kenapa kau seperti ini? Ternyata Budi punya motif tersembunyi. Dia iri pada Rama sejak kecil, dan sekarang dia bekerja sama dengan ayah Rama untuk memisahkan kami. Budi melaporkan kami ke RT setempat, menyebut kami mengganggu ketertiban. Polisi datang malam itu memeriksa apartemen kami. Apa hubungan kalian? Tanya seorang polisi dengan tatapan curiga. Saya jawab tegas, kami pasangan. Ini rumah kami. Malam itu penuh ketegangan. Rama dan saya duduk di lantai, saling berpegangan tangan. Adi, apa kita salah? Tanyanya pelan.
Tidak, Rama. Dunia yang salah karena tak mau mengerti. Kami bertahan dan polisi pergi setelah tak menemukan bukti kejahatan. Beberapa minggu kemudian saya menemukan surat lain dari nenek di kotak itu. Surat untuk Siti yang tak pernah dikirim. Siti, maafkan aku karena tak berani. Cintaku padamu adalah yang terindah dalam hidupku. Membacanya, saya sadar betapa dalam penderitaan nenek. Saya mencari Siti menggunakan alamat lama di diari. Ternyata Siti masih hidup di Solo, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Saya dan Rama pergi ke Solo. Rumah Siti sederhana, dikelilingi taman kecil. Saat pintu dibuka, seorang wanita tua dengan senyum hangat menyambut kami. "Siapa kalian?" tanyanya. Saya perkenalkan diri, saya cucu dari Bu Sari, nenek saya. Mata Siti berbinar, air mata mengalir. "Sari. Dia masih ingat aku." Kami duduk di ruang tamu, minum teh jahe hangat. Siti cerita tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana mereka bertemu di sekolah Belanda, berbagi mimpi menjadi guru. Kami mencintai satu sama lain, tapi aman dulu lebih kejam. Keluarga memisahkan kami. Rama memegang tangan saya, seperti kami sekarang. Siti memberikan saya oto lain di mana nenek dan beliau berpelukan. "Sari puasa untukmu, Adi, karena dia tak ingin kau alami apa yang kami alami. Dia mencintaimu lebih dari apapun." Pertemuan itu memberi kami kekuatan baru. Kami pulang dengan hati penuh harap. Tapi pengkhianatan Budi belum berakhir. Dia menyebarkan rumor di media sosial, menyebut Rama sebagai penyimpang. Teman-teman lama menjauh, pekerjaan Rama terganggu. "Adi, aku tak tahan lagi," kata Rama suatu malam, menangis di pelukan saya. Saya peluk dia erat, "Kita lawan bersama. Ingat nenek." Kami bergabung dengan komunitas LGB di Yogyakarta, di mana orang-orang seperti kami berkumpul untuk saling dukung. Di sana, kami bertemu aktivis yang membantu kami melawan diskriminasi. Perlahan, hidup kami stabil. Rama mendapat pekerjaan baru, saya promosi di sekolah. Kematian nenek bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Kebenaran yang dia sembunyikan menjadi cahaya bagi kami. Di Indonesia, di mana budaya dan agama saling bertaut, cinta seperti kami mulai menemukan tempat. Saya sering berdoa di makam nenek, "Terima kasih, Nek. Kau mengajarku untuk berani." Hidup di Yogyakarta membawa angin segar bagi kami. Kota pelajar ini, dengan candi-candi kuno dan jalanan yang ramai, terasa lebih ramah terhadap perbedaan. Rama dan saya menyewa rumah kecil di pinggir Kali Code, di mana suara air mengalir menjadi lagu pengantar tidur. Kami bangun pagi, minum kopi tubruk bersama, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ayah Rama datang tiba-tiba suatu hari, wajahnya keras seperti batu. "Rama, pulanglah. Ibumu sakit karenamu." Rama gemetar, "Ayah, ini hidupku. Aku bahagia di sini." Ayahnya marah, "Bahagia? Kau bawa malu keluarga. Nenekmu dulu juga begitu, tapi dia berubah." Saya campur tangan, "Pak, nenek saya tak pernah berubah. Beliau mencintai seorang wanita seumur hidupnya." Ayah Rama terdiam, matanya melebar. Saya tunjukkan diari nenek, surat-surat itu. Beliau puasa bukan untuk mengubah saya, tapi untuk menebus rasa bersalah karena tak berani hidup sesuai hati. Ayah Rama duduk, tangannya gemetar. Saya tak tahu. Malam itu dia menginap, dan kami berbicara panjang. Perlahan hatinya luluh. "Makan ayah, Rama. Ayah takut kehilanganmu." Pertemuan itu menjadi titik balik. Ayah Rama mulai menerima kami, meski pelan. Dia pulang ke Jakarta dengan janji akan datang lagi. Rama menangis bahagia, "Adi, ini berkatmu." "Berkat nenek." Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Budi, sahabat pengkhianat itu, kembali menyerang.
Dia hack akun media sosial Rama, menyebarkan oto-oto lama kami dengan caption menghina. Lihat penyimpang ini, tulisnya. Netizen marah, komentar kebencian membanjiri. Pekerjaan Rama hilang, sekolah saya mendapat tekanan dari orang tua murid. Kami merasa dikejar-kejar. Adi, mungkin kita harus pisah sementara, kata Rama dengan suara parau. Saya marah, tidak. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Kami lapor ke polisi Ciber, tapi prosesnya lambat. Malam-malam kami tak bisa tidur, saling peluk dalam ketakutan. Suatu hari, saya mendapat undangan dari komunitas LGBTQ di Jakarta untuk berbicara di acara seminar. Ceritakan tentang nenekmu, kata mereka. Saya ragu, tapi Rama mendorong, ini kesempatan, Adi. Biar orang tahu kita bukan monster. Di seminar itu, di sebuah gedung di Tamrin, saya berdiri di depan ratusan orang. Saya Adi, dan ini cerita tentang nenek saya yang puasa untuk membuat saya strike. Tapi kematiannya mengungkap bahwa beliau sendiri menyembunyikan cinta sesama jenis. Ruangan hening, lalu tepuk tangan meriah. Banyak yang menangis, berbagi cerita serupa. Setelah itu, cerita kami viral. Media nasional mewawancarai kami, meski ada kontroversi. Beberapa ulama mengecam, tapi yang lain mendukung, menyebut pentingnya kasih sayang. Agama mengajarkan cinta, bukan kebencian, kata seorang kiai progresi. Budi akhirnya ditangkap karena cyberbullying. Di pengadilan dia mengaku, saya iri pada Rama. Dia berani hidup sesuai hati, sementara saya terjebak dalam kepura-puraan. Rama memakanya, Budi, kau masih sahabatku. Mari berubah bersama. Hidup kami mulai tenang. Kami adopsi seekor kucing bernama Sari, mengenang nenek. Setiap malam kami duduk di balkon memandang bintang. Adi, apa mimpi kita selanjutnya? Tanya Rama. Membangun keluarga kita sendiri, meski tak seperti yang lain, jawab saya. Tapi kesehatan Rama tiba-tiba menurun. Dokter bilang stres berkepanjangan menyebabkan masalah jantung. Saya panik merawatnya di rumah sakit. Rama, jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia tersenyum lemah, aku tak akan. Ingat nenek, cinta kita abadi. Rama sembuh setelah operasi kecil. Pengalaman itu membuat kami lebih kuat. Kami mulai kampanye kecil di Yogyakarta, mengadakan workshop tentang penerimaan dalam budaya Jawa. Banyak pemuda datang berbagi cerita. Terima kasih, Mas Adi. Cerita nenekmu memberi harap, kata seorang anak muda. Saya sering kembali ke Wonosobo membersihkan makam nenek. Nek, lihat kami sekarang. Kebenaranmu mengubah segalanya. Desa mulai berubah, tetangga yang dulu bergosip sekarang menyapa ramah. Di akhir tahun, Rama melamarku di pantai Parangtritis, di bawah bulan purnama. Adi, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Saya menangis, ya Rama. Selamanya. Pernikahan kami sederhana, hanya keluarga dan teman dekat. Ayah Rama datang memberkati kami. Ini bukan akhir, tapi awal baru, katanya. Kematian nenek membuka mata banyak orang. Di Indonesia, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, cinta seperti kami menemukan ruang. Saya percaya suatu hari, tak ada lagi yang harus puasa untuk menyembunyikan hati mereka. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti angin muson, membawa hujan dan pelangi bergantian. Rama dan saya membangun hidup di Yogyakarta, membuka kai kecil bernama Saris Corner, mengenang nenek. Kai itu jadi tempat berkumpul bagi komunitas, di mana orang berbagi cerita sambil minum wedang hangat. Tapi, tantangan baru muncul. Pemerintah daerah mengeluarkan aturan ketat tentang demoralitas, membuat acara kami diawasi. Adi, kita harus hati-hati, kata Rama. Saya setuju, tapi hati saya memberontak. Kita tak bisa diam selamanya. Suatu hari, seorang jurnalis dari Jakarta datang, ingin buat dokumenter tentang cerita kami. Ini bisa jadi suara bagi banyak orang, katanya.
Kami setuju meski takut. Syuting berlangsung berbulan-bulan menggali masa lalu kami, termasuk diari nenek. Dokumenter itu tayang di Estial Ilm Internasional, mendapat pujian. Tapi di Indonesia, kontroversi meledak. Kelompok konserati demo di depan kai kami membawa spanduk tolak LB. Batu dilempar, kaca pecah. Rama terluka di lengan, darah mengalir. Adi, ini terlalu berbahaya, katanya di rumah sakit. Saya marah, tapi juga takut. Mungkin kita harus pindah ke luar negeri. Rama gelengkan kepala, tidak, Adi. Ini tanah air kita. Kita lawan di sini. Dukungan datang dari tak terduga. Siti, kekasih nenek, datang ke Yogyakarta. Anak-anak, jangan menyerah. Sari dan aku dulu kalah, tapi kalian bisa menang. Beliau tinggal bersama kami seminggu, bercerita tentang perjuangan mereka di era kemerdekaan. Bersama Siti, kami adakan acara dialog dengan kelompok agama. Di masjid dekat Kai, kami duduk melingkar. Cinta bukan dosa, asal tak merugikan orang lain, kata seorang ustadz muda. Debat sengit, tapi akhirnya ada pemahaman. Budi yang sudah berubah datang meminta maaf lagi. Saya gabung kalian sekarang. Saya punya cerita sendiri. Ternyata Budi juga menyembunyikan orientasinya. Pengkhianatannya dulu karena takut pada dirinya sendiri. Kami makan dan dia jadi bagian tim kami. Hidup berlanjut dengan naik turun. Rama mendapat penghargaan sebagai aktis, saya tulis buku tentang nenek. Puasa untuk Cinta judulnya, laris di toko buku. Tapi kesehatan Siti menurun. Beliau menelepon, Adi, datanglah ke Solo. Kami buru-buru ke sana. Di ranjang sakit, Siti pegang tangan kami. Sari menungguku di sana. Katakan padanya aku mencintainya. Beliau pergi damai, meninggalkan kami dengan warisan cinta. Pemakaman Siti sederhana, tapi penuh emosi. Saya bayangkan nenek dan Siti bertemu lagi di surga, bebas dari prasangka. Kembali ke Yogyakarta, kami hadapi badai baru. Ayah Rama sakit, minta Rama pulang. Ayah ingin ma sebelum pergi. Rama pergi ke Jakarta, saya ikut. Di rumah sakit, ayah Rama peluk Rama, makan ayah. Kau anakku apa adanya. Ayah Rama sembuh, dan hubungan mereka membaik. Kami sering kunjungi Jakarta, membangun jembatan keluarga. Di KAE, kami adakan malam cerita, di mana orang berbagi pengalaman. Seorang pemuda bilang, cerita nenekmu selamatkan hidupku. Aku hampir bunuh diri karena tak diterima. Itu membuat kami sadar betapa penting perjuangan kami. Indonesia berubah pelan dengan undang-undang anti-diskriminasi mulai dibahas. Rama dan saya rayakan ulang tahun pernikahan kelima di Bali, di pantai yang sama tempat kami bertemu lagi. Adi, terima kasih atas segalanya, katanya, mencium kening saya lembut. Kematian nenek bukan tragedi, tapi katalisator. Kebenaran yang dia sembunyikan menjadi api yang menyala, menerangi jalan bagi generasi baru. Di negeri 1000 pulau ini, cinta akhirnya menemukan suaranya. Waktu terus bergulir, membawa kami ke AC baru. KAE Saris Corner berkembang jadi pusat budaya di Yogyakarta. Kami tambah ruang untuk workshop seni, di mana pemuda ekspresikan diri melalui lukisan dan musik gamelan. Tapi konflik internal muncul. Beberapa anggota komunitas tak setuju dengan pendekatan kami yang lembut. Kita butuh demo besar, bukan dialog, kata seorang aktivis muda. Rama setuju sebagian, Adi, mungkin mereka benar. Kita terlalu aman. Debat sengit di KAE. Saya khawatir demo bisa bahaya, ingat yang dulu. Akhirnya, kami kompromi, adakan parade kecil di Malioboro, dengan izin resmi. Parade itu sukses, ribuan orang datang bawa pelangi dan batik. Media liput positif, langkah maju untuk inklusitas. Tapi, kelompok radikal serang online ancam isik. Malam setelah parade, KAE kami dibakar.
Api menjilat tinggi menghanguskan otot nenek. Rama dan saya tiba terlambat, hanya bisa lihat puing. Siapa yang lakukan ini, jerit Rama. Polisi selidiki, ternyata kelompok ekstremis lokal. Kami hancur, tapi komunitas bantu bangun kembali. Ini ujian, Adi. Nenekmu pasti bangga, kata Siti dalam mimpi saya. Kai baru lebih besar, dengan mural nenek dan Siti. Kami lanjutkan perjuangan, tapi lebih hati-hati. Rama mulai sakit lagi, kali ini lebih serius. Dokter bilang kanker stadium awal. Adi, aku takut, katanya diranjang. Saya pegang tangannya, kita lawan bersama. Seperti dulu. Pengobatan mahal, kami jual aset. Teman-teman galang dana, komunitas dukung. Rama jalani kemoterapi, rambutnya rontok, tapi semangatnya kuat. Ingat puasa nenek. Ini puasaku untuk kita, candanya. Di saat sulit itu, ayah Rama datang bawa bantuan. Anakku, ayah di sini. Hubungan mereka semakin dekat. Rama sembuh setelah setahun berjuang. Adi, ini mukjizat cinta kita. Kami rayakan dengan liburan ke Lombok, mandi di air terjun, rasakan kedamaian. Kembali, kami tulis petisi untuk hak kumpul tanda tangan. Ribuan dukung diserahkan ke DPR. Respons bervariasi, tapi ada kemajuan. Beberapa politisi dukung Indonesia untuk semua. Saya tulis sequel buku tentang perjuangan kami. Laris diterjemah ke bahasa Inggris. Di usia 40, kami adopsi anak yatim, seorang gadis bernama Sari kecil. Dia akan tumbuh dengan cinta, kata Rama. Hidup penuh liku, tapi kami bahagia. Kematian nenek mengajarkan bahwa kebenaran, meski tersembunyi, akan bersinar. Dekade berlalu, dan Indonesia berubah. Undang-undang anti-diskriminasi disahkan, meski tak sempurna. Kai kami jadi landmark, dikunjungi turis dan aktivis. Rama dan saya tua sekarang, rambut beruban, tapi cinta kami tak muda. Sari kecil tumbuh jadi gadis tangguh, tahu cerita kami. Ayah, kalian pahlawan, katanya. Suatu hari, Rama jatuh sakit lagi. Kali ini, tak bisa disembuhkan. Diranjang, dia pegang tangan saya. Adi, terima kasih atas hidup indah ini. Katakan pada dunia, cinta menang. Rama pergi damai, dikelilingi keluarga. Saya hancur, tapi ingat nenek, kematian bukan akhir. Pemakaman Rama di Wonosobo, dekat nenek. Saya tanam bunga, kalian bersama sekarang. Saya lanjutkan perjuangan, tulis memoir. Dari puasa ke penerimaan judulnya. Di akhir hidup, saya duduk di pantai Bali, ingat semuanya. Indonesia, dengan keberagamannya, akhirnya merangkul kami. Kebenaran nenek mengubah segalanya. Cinta tak pernah mati, hanya bertransformasi.